Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di pembelajaran IPS. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Indonesia pada masa demokrasi terpimpin yang berlangsung pada tahun 1959 sampai 1965. Masa demokrasi terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Masa demokrasi terpimpin diterapkan karena sistem parlementer mengalami ketidakstabilan politik. Masa demokrasi terpimpin berlangsung sejak dikeluarkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 karena adanya beberapa permasalahan, salah satunya perbedaan pandangan tentang dasar negara. Isi dari Dekret Presiden yang pertama menetapkan pembubaran konstituante, yang kedua memberlakukan kembali UUD 1945, dan yang ketiga pembentukan MPRS. Pelaksanaan demokrasi terpimpin bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa demokrasi parlementer. Namun, pada perkembangannya, demokrasi terpimpin justru terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945. Di antaranya, yang pertama, Presiden menunjuk dan mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Seharusnya anggota MPRS dipilih melalui pemilu, bukan ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. Yang kedua, Presiden membubarkan Dewan Permusyawaratan Rakyat atau DPR hasil pemilu 1955 dan menggantinya dengan Dewan Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR. Dan yang ketiga, pengangkatan Presiden seumur hidup. Seharusnya Presiden dipilih setiap 5 tahun sekali melalui pemilu sebagaimana amanat UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, politik luar negeri yang dianut Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak kepada salah satu blok yang ada. Kemudian ada OLDEVO dan NEVO, di mana OLDEVO itu sebutan untuk negara-negara barat yang sudah mapan ekonominya, sedangkan NEVO untuk sebutan negara-negara baru, khususnya negara-negara sosialis. Kemudian ada gerakan non-blok, di mana gerakan non-blok ini didirikan untuk menyikapi persaingan antara blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin Uni Soviet. Selain itu ada politik mercusuar, kemudian konfrontasi dengan Malaysia, dan pembebasan Irian Barat. Dalam penyelesaian masalah Irian Barat, pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomasi bilateral dengan Belanda. Puncak konfrontasi tersebut ketika Presiden Soekarno mengumandangkan Trikora atau Trikomando Rakyat pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Peristiwa lainnya yaitu G30 SPKI pada malam 30 September 1965 di bawah pimpinan Letkol Untung yang melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ekonomi, salah satunya dengan pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas yang memiliki tugas menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. Yang kedua, ada devaluasi mata uang rupiah. Pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi atau menurunkan nilai mata uang 1.000 dan 500 menjadi 100 dan 50. Tujuannya untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Selanjutnya ada deklarasi ekonomi pada 28 Maret 1963. Tujuannya untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme. Kemudian yang dikenal dari kehidupan sosial masyarakat demokrasi terpimpin yaitu adanya ajaran Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis yang diciptakan Presiden Soekarno dan sangat menguntungkan PKI. Kemudian jika kita lihat dari pendidikannya, pada tahun 1950-an, murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas jumlahnya sangat banyak, sehingga banyak dibangun universitas-universitas. Beberapa di antaranya terdapat Institut Agama Islam Negeri atau IAIN, Universitas Kristen Indonesia, Universitas Islam Indonesia, serta Universitas Katolik Atmajaya. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is
Dalam bidang seni, muncul berbagai lembaga seni yang dibangun oleh partai politik seperti Lembaga Kesenian Rakyat atau Lekra milik PKI, Lembaga Kesenian Nasional milik Partai Nasional Indonesia atau PNI, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia atau Lesbumi milik NU, dan Himpunan Budaya Islam milik Masyumi. Lembaga-lembaga tersebut saling bersaing dan memperebutkan dominasi sesuai dengan haluan politik partai yang menaunginya.